Pintu tolnya. Nah, kita lihat ada jalur sendiri untuk pengendara motor tuh di sebelah samping. Malaysia. Selamat datang di Malaysia. Selebar. Ya, tertibnya mereka antri, mereka berjajar rapi, nggak ada yang mepet-mepet. Jadi semua tertata rapi. Jalannya mantap banget jalannya. Pemandangannya gunung. Keren. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke inti videonya, saya membahas satu video ini. Sekarang ini tengah viral ya. Saya ada lihat dan orang-orang Malaysia pun ramai juga yang menonton ini dan memberikan komentar, dan ada juga yang tagkan video ini kepada saya, menanyakan kepada saya apakah di Indonesia gerai tepi jalannya di pinggir jalan ya. Disebabkan wow sangat mengerikan ya, kalian boleh lihat videonya. Takutkan pengendara itu lalu lalang, dia pula sudah buatkan mejanya hampir di tengah-tengah jalan. Dia melihat video ini saja, dan ada juga orang yang berikan komentar kan, kenapa tak sekalian di tepi jalan saja gitu ya, karena mengganggu pengendara yang lainnya gitu. Lihat kan, ini katanya car free day, tapi belum ada pula ya kan ditutup jalannya, tapi dia sudah memasang jualannya di sini pula. Gitu. Gimana ya? Saya pun baru tengok saja sebelum saya tahu itu adalah car free day katanya. Saya lihat wah sampai di tepi, di dalam bahu jalannya ya. Kenapa tak sekalian di tengahnya saja? Oke. Kita langsung ke videonya ya. Ini ada beberapa saya jumpai tentang G-nya. Dia naik motoran. Nah, kira-kira apa saja yang dikatakannya mengenai jalan raya motoran di Malaysia ini? Seru atau enggak? Oke, so langsung saja kita langsung ke video. Begini rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Masuk di gerbang pintu tolnya. Nah, kita lihat ada jalur sendiri untuk pengendara motor tuh di sebelah samping. Nah, itu ada tandanya pengendara motor. Ya, kita lewat samping sini nih. Ya, kita masuk. Dan ya, seperti inilah rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Gratis lagi. Mantap, gaspol. Saya rakyat kecil. Setiap hari motor tua inilah yang mengantar saya mencari makan. Pajaknya memang mati, bukan karena saya tidak mau bayar, tapi karena uang yang ada hanya cukup untuk beli beras. Sekarang saya dengar, kalau STNK mati 2 tahun, motor bisa disita, data dihapus. Saya tanya, apakah ini keadilan? Pemerintah cepat sekali mengesahkan aturan ini. Cepat sekali menindas rakyat kecil. Tapi oke para teman-teman, kembali lagi bersama aku tentunya di jalanan-jalanan aku. Ini aku posisi ada di Malaysia, bisa kalian lihat jalanan Malaysia sangat sepi, dan bisa kalian dengar juga di sini cuman ada suara dentuman ban mobil. Ada kalian dengar di sini suara klakson nggak ada kan? Tuh, senyap sepi. Tuh, kalian udah bisa tahu lah, bisa menilai lah ya. Tuh. Dan di bagian belakang aku kalian bisa lihat juga ada apa? Tuh. Ada kalian dengar suara klakson dari tadi Coba kalian komen, ada nggak? Ada nggak kalian dengar suara klakson dari tadi? Nggak ada kan? Tentram gitu, adem nih. Kayak aku nyebrang jalan nih, ada mobil lewat nih. Dia nggak mau klakson karena dia tahu aku mau lewat. Tuh, tetap aja, tetap aja bah. Nggak tahu aku ya dia ngelanggar peraturan apa enggak, nggak tahu aku ya. Sok berani pula aku. Wih, mobilnya keren. Selawatilah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, semoga aku punya mobil ini, amin ya Allah. Pergi Indo, kejap culture shock lagi, motor berlambak.
Padahal yang ini adalah orang Indonesia sendiri ya, dia boleh culture shock ya kan, tengok banyak sangat motor di Indonesia ini gitu ya. Wow, ini di era parkirannya mungkin lebih banyak motor daripada kereta yang parking di sini. Jadi dia terkejut kan. Biasanya kalau di Malaysia itu kebanyakan kereta ya daripada motornya. Oke, nah begitu ya teman-teman. Tadi beberapa video ada yang pertama itu katanya best sangat ya dia motoran di Malaysia, yaitu masuk tol ada laluannya sendiri dan juga bayarnya itu gratis alias percuma. Nah itu yang spesialnya bawa motor di Malaysia ini kan. Tapi kalau bawa kereta kena bayar ya. Yang kedua katanya kapan ya Indonesia bisa seperti Malaysia, Singapura, jadi malas balik ke Indonesia. Nah gitu ya. Jangan balas pula kak. Di sini itu hanya untuk kerja kan. Tapi kalau misalnya udah habis masa kerjanya kena balik juga ya. Itulah orang ya kan, saking selesanya, saking betahnya di sini ya malas mereka. Nah video yang ketiga tadi katanya di klakson. Dia pula mencari-cari klakson ya. Ini lagi satu orang Indonesia ya. Kalau mau cari klakson banyak itu ya di India bang. Tak putus-putus di sana di India. Itu di sana. Wow. Sepanjang jalan lah ya. Saya belum pernah ke India tapi saya tengok kan. Wow. Di sana pun banyak juga ya bunyi-bunyi klakson. Saya pikir di Indonesia ya cukup parah orang-orang bunyikan klakson. Ternyata di India ya lebih lagi. Oke, untuk video yang last ini ya, saya mau bagi tahu sedikit. Disebabkan banyak orang Indonesia tidak terima kan. Abang ini adalah orang Indonesia ya, dan dia buat culture shock sendiri dia ketika balik kampung di Indonesia itu berlambak motor, walaupun bukan hanya diparkir ini saja ya, di jalan raya begitu. Nah ada yang mengatakan juga kami di sini bayar cash, kalau di Malaysia orang itu cicil-cicil ataupun loan gitu. Oke, tak semua juga ya orang Malaysia itu loan, juga yang beli cash. Oke, di sini saya bagi tahu ya, yang menurut saya tahu lah. Mungkin kalau teman-teman Malaysia untuk menambahinya boleh juga. Kalau di sini, kalau kemudahan kita beli loan sesuatu barang dan kita bayar cantik tiap-tiap bulan, itu bank itu akan melihat kita. Wow, ini bayarannya ini lancar ini, cantik ini tiap bulan. Jadi kalau kita mau loan lagi, contohnya loan rumah, loan yang besar ya, bank itu senang meluluskannya. Ada rekod kita, cantik kita, bayar pun tiap-tiap bulan lancar gitu. Jadi bank itu mau bagi kita pinjaman yang lebih besar lagi. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan berlagak sangat ya di Indonesia macam seakan orang semua itu beli cash ya. Enggak juga kan. Banyak juga yang kredit ya. Kredit. Bukan hanya motor saja kredit di sana itu. Panci pun, katil pun, mereka pun banyak yang kredit. Jangan sombong lah kan mengatakan. Sebab saya baca-baca di sini ya. Wow, macam mereka seakan-akan orangnya itu semua bayar cash, sedangkan di Malaysia itu bayar kredit ataupun loan sahaja semuanya ya. Oke, nah sebab kan ada banyak komentar macam itu, seakan-akan mereka lebih tahu ya warga asing yang mungkin mereka tinggal di sini, jadi tahulah sedikit-sedikit di sini. Oke teman-teman, nah di sini ada juga ya, dia ini naik motor katanya daripada Indonesia ke Mekah, tapi biasanya kan kalau daripada Indonesia ke Mekah itu harus melalui Malaysia dulu kan. Contohnya itu hari yang jalan kaki pun mereka lalu daripada Malaysia. Sekarang ini dia naik motor pula. Oke, bagaimana pengalaman dia naik motoran di Malaysia? Kita tonton video ini, ada beberapa part ya. Oke, so langsung saja. Hari ke-14 perjalanan motoran Indonesia to Mekah Baru Look Pro Max akhirnya tiba di Malaysia. Selamat datang di Malaysia. Motor kita dikirim tadi. Sekarang kita menuju bandara. Kita akan terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Kita akan nginep dulu di Poklang. Besok pagi kita ngambil motor. Ini kita ditemani teman-teman dari Exos Medan dan Exos Asahan. Pesawat kita jam 6 sore. Sekarang sudah hampir jam 5. Kita tukar duit.
Kita lanjut ke imigrasi, cap paspor. Naik pesawat kita tetap bawa helm biar safety. Akhirnya kita sampai di Kuala Lumpur. Setelah cap paspor, kita langsung ke penginapan kita di daerah Labuan Kelang. Makan. Nih, teman-teman di sini, makasih banyak. Kita istirahat dulu. Ambil motonya. Nah, ini perjalanan kita sudah masuk ke negara pertama. Kita tempelkan bendera Malaysia. Welcome to Malaysia. Selamat datang di Malaysia. Hari ke-15 perjalanan motoran Indonesia to Mekah bareng Lu Promax. Kita tidak pernah melihat ada polisi. Pengendara di sini tetap tertib. Nah, Ya, jadi hari ini hari pertama kita motoran di Malaysia. Jadi tujuan pertama kita ke Negeri Sembilan. masih agak grogi nih. Pertama ngaspal di Malaysia. Aduh, selebar. Ya, tertibnya mereka antri, mereka berjajar rapi, nggak ada yang mepet-mepet. Jadi semua tertata rapi. Jalannya mantap banget. Keren. Ini motor apa ya ini? 100R. Nah, ini motor apa ya? Nggak ada kayaknya di Indonesia nih. Kalau itu Aerox. Ini lalu lintasnya banget nih. Tapi kita tidak mendengar klakson mobil atau motor sama sekali ya. Nggak ada tuh. Padahal lalu lintasnya padat. Sepertinya semua patuh berlalu lintas ya, walaupun tidak diawasi. Tidak banyak kita temui polisi di mana-mana, di setiap lampu merah dimanapun kita tidak pernah melihat ada polisi yang mengawasi sama sekali. Tapi pengendara di sini tetap tertib. Nah, lihat nih, orang antri, nggak ada yang nyerobot, pelan di lampu merah. Kesimpulannya, motoran di Malaysia itu tidak membuat kita menjadi was-was. Tidak khawatir lagi tiba-tiba di depan ada lubang, ada yang menyeberang secara tiba-tiba, dan oknum polisi yang tiba-tiba menyegat dan siap untuk menilang kita. Bagaimana nih pendapat kalian tentang negara ini? Tertarik tidak untuk motoran di Malaysia? Di negara kita ini pasti sudah ada pengamen nih di lampu merah. Oke, nah tadi hari ke-14, hari ke-15 dia sudah sampai Malaysia ya. Nah tadi itu dia ambil motonya langsung melanjutkan perjalanannya ke Negeri Sembilan. Oke, nah tadi dikatakannya kalau di sini pengendaranya itu tertib ya, akhlaknya itu walaupun tidak ada yang mengatur macam polisi banyak gitu, mereka tetap patuh aturan, jalan di tempatnya. Banyaklah yang dikatakannya, tak habis-habis lagi mencari suara klakson ya. Oke, disebabkan ya kalau di tempat kita itu wow, setiap saat orang bunyikan klakson. Lepas itu tadi dikatakan juga kalau di lampu merah ya, traffic light itu biasanya kalau berhenti ada orang yang mengamen, minta-minta uang, menyanyi-nyanyi. Sekarang ini lagi kalau di Indonesia ada orang live lagi dekat tepi dekat lampu merah ya. Hari ke-15 perjalanan motoran Indonesia to Mekah bareng Lu Promax. Jadi di sini tidak ada tukang parkir ya. Parkir lagi Tidak ada tukang parkir. Bebas parkir. Kita sudah masuk daerah Seramban. Kita cari makan siang dulu di sini. Kayak bangunan-bangunan tua gitu. Makan di sini aja. Ya, di sini tidak ada tukang parkir ya. Oh, nggak ada tukang parkir. Bebas parkir. Kita makan apa ini? Nggak tahu ini apa. Ada daging kayaknya, kangkung. Yang unik ini. ST-nya. Gokil. Oke, kita lanjut lagi.
Tadi makannya lumayan mahal juga tuh. Sorry, 26 ringgit, 100 lebih, 104 ribuan, lumayan mahal. Setelah ini kita lanjut ke Kuala Kelawang. Ya 30 menit lah dari sini. Ada yang unik di sana. Coba lihat Grabnya tuh, pakai motor apa tuh? Gokil. Jadi walaupun kita masuk kampung-kampung nih, jalannya masih tetap bagus sih. Sepi banget. Mantap banget jalannya, pemandangannya gunung. Keren-keren. Cantik ya view-nya. Jalanannya sepi. Gaspol, gaspol. Gang Gagu. Keren banget. Kita parkir di sini aja. Jangan bilang saya di Sumatera Barat Indonesia ya. Ini negeri 9 Malaysia. Wah, cantiknya view-nya. Hari ke-16 perjalanan motoran Indonesia to Mekah Barlow Promax. Ini kita makan daging sama es teh, 7 ringgit 5 sen. Oh boleh. Baiklah. Jadi pagi ini kita dijemput oleh bikers Malaysia. Masih pagi-pagi buta, kita mau diajak sarapan. Oh ya. Siap. Satu provinsi, kalau di sana provinsi namanya. Saatnya kita melanjutkan perjalanan kembali ke negeri selanjutnya, yaitu Malaka. Ya nggak begitu jauh dari sini, sekitar 148 kilo. Yuk kita gaspol. Coba lihat. Dirip di mana ayo? Nah, itu lihat. Kita lagi masuk kampung-kampung nih. Ini kalau di Indonesia kayak di mana ya? Kayak di Bogor kali ya. Ini daerah dingin juga di sini. Sejuk banget lah daerah sini nih. Terima kasih, sila datang lagi. Guys. Ya sambil istirahat kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman nih. Om Daeng pakai box apa? Nah ini kita pakai box dari Givi, tipenya Tracker 52 liter. Di atasnya kita pakai top bag dari Givi juga 40 liter, dan ini bracketnya juga dari Givi. Di box ini sama top bag ini sangat cukup lah untuk menampung pakaian kita dan segala macam peralatan yang kita bawa menuju ke Mekah. Kita balik ke arah, sepertinya ada nasi campur di situ. Selamat datang. Ini agak murah ini. Kita makan daging sama es teh, 7 ringgit 5 sen. Jadi lebih murah. Sampai di Melaka. Nah, ini kita setelah ini langsung ke penginapan yang sudah kita pesan sebelumnya. Ini nih penginapan kita cari dulu di hotelnya nih, dari tag hotel ya. Jadi ini kamar kita di Melaka. Ini di harga murah nih, 170.000. Lumayan lah. Hari ke-17 perjalanan motoran Indonesia to Mekah Barlow Promax. CC kecil pun bisa masuk tol. Ini CC-nya 125. Ya, setelah satu malam di Melaka,
Nah, tadi malam juga kita sudah jalan-jalan seputaran kota Melaka. Nah, ini videonya. Oh, sudah sampai Melaka. Sekarang kita akan lanjut lagi ke Johor nih. Johor sekitar 200-an kilo. Kita akan nyobain masuk ke tol. Gimana nih rasanya naik motor di tol di Malaysia dan gratis pula. Masuk di gerbang pintu tolnya. Nah, kita lihat ada jalur sendiri untuk pengendara motor tuh di sebelah samping. Nah, itu ada tandanya pengendara motor. Jadi kita lewat samping sini nih. Ya, kita masuk. Dan ya, seperti inilah rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Gratis lagi. Ternyata begini ya rasanya motoran di tol ya. Seru ya. Yang tanya batas cc masuk tol berapa om? Nah, ini bebas ya. Ini buktinya cc kecil pun bisa masuk tol. Ini cc nya 125. Masih oke. Ya, kita akhirnya keluar dari jalan tol. Gokil ya. 200 kilo ditempuh hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Gokil ya. Kita sudah sampai di Johor nih. Nanti kita akan dijemput oleh teman-teman bikers Johor. Nah, tempat keluarnya beda. Oh iya. Asik. Terima kasih banyak. Oh. Ya, kita dikawal nih menuju ke rumahnya Bang Hanif. Kita akan menginap di tempat beliau. Kita sudah sampai di rumah beliau nih. Rumahnya Bang Hanif. Sahabat saya. Oke teman-teman, nah tadi itu perjalanan mereka itu daripada Indonesia ke Mekah tapi melalui Malaysia dulu. Oke, banyak lah yang dikatakannya tadi sudah kita dengarkan ya. Oke, sebelum kita tanggapi saya mau bagi tahu dulu ya teman-teman yang mau nanyakan skincare saya, tapi ini hanya moisturizer saja ya. Nanti saya akan bagi tahu ya untuk serum, cleansernya dan semuanya. Nah, nanti kalian tinggal klik saja, ada back kuning di sini, ada keranjang kuning. Sekarang YouTube itu sudah base ya, langsung ada di sini back kuning, langsung kalian dibagi link ke Shopee. Langsung kalian klik saja, nanti itu ada Shopee, kalian boleh beli di sana. Nah, sekarang saya gunakan moisturizer. Nah, kalau kalian tak mau repot lah ya kan, pakai toner, pakai serum, pakai ampul, pakai semuanya. Untuk lelaki juga boleh ya. Unik, murah saja ini. Nah, ini skincare Korea. Kalian tinggal klik saja di back kuning di sini. Langsung check out, langsung beli kan. Harganya berapa? 50 lebih macam itu saja. Oke teman-teman, boleh kalian coba. Misalnya kalian baru pertama kali coba-coba skincare, kalian boleh gunakan moisturizernya dulu. Nanti saya akan kasih tahu untuk yang serum, untuk yang cleansernya, tonernya dan sebagainya. Klik back kuning dekat sini. Oke teman-teman, oke terima kasih, langsung check out tahu. Oke, so tadi itu dikatakannya ya, ada banyak lah dia pertama kali masuk jalan tol di Malaysia ini. Tapi yang best-nya juga ya, kalau naik motor itu kita boleh laju lebih cepat daripada itu hari yang jalan kaki ke Mekah itu ya. Wow, kalau itu sangat-sangat penat lah ya dia jalan kaki, tapi ini naik motor jadi boleh singgah pergi sini, coba ini, boleh tengok-tengok persekitaran kan. Kalau jalan kaki sari rasa lah ya agak lebih
menguras tenaga yang berlebih kan. Oke, bagaimana menurut kalian? Berikan komentarnya di ruang komen di bawah. Oke teman-teman, jangan lupa untuk check out di bag kuning ya. Langsung nanti beli langsung di Shopee-nya. Oke, so see you on my next video with me, Misari. Bye.